Selamat malam dan teman-teman, saya Jose Agusta Jibril Pratama akan membacakan dampak buruk dan bahaya penggunaan media sosial. Media sosial adalah saluran komunikasi kolektif yang dilakukan secara online dan memungkinkan penggunanya untuk saling berinteraksi, berbagi konten, dan berkolaborasi dalam komunitas. Media sosial telah menjadi salah satu aplikasi internet yang paling banyak penggunanya. Bahkan tidak mengherankan jika pengguna internet mengakses internet hanya untuk menggunakan aplikasi media sosial tersebut. Selain memberikan pengaruh baik, media sosial juga memberikan dampak buruk bagi perilaku penggunanya. Salah satunya adalah perilaku narsis dan obsesi terhadap diri sendiri. Media sosial memungkinkan pengguna untuk memposting tentang diri sendiri, pencapaian yang diperoleh foto-foto dan sebagainya yang berhubungan dengan diri pengguna tersebut. Dan ini adalah berbagai masalah atau tindakan berbahaya tersebut diantara sebagai berikut. A. Spam. Keberadaan media sosial membuat para penyebar spam atau spammer dapat dengan mudah menyebar konten spam, baik spammer yang berupa manusia nyata atau maupun bot. Yang B. Cyberbullying atau cyber stalking. Media sosial dapat dilakukan kepada anak-anak dan remaja lebih mudah menjadi korban dari interaksi di medsos. C. Memanipulasi jati diri adalah media sosial telah menjadi tempat bagi sebagian orang untuk memamerkan kehidupan yang bahagia dan serba kecukupan, dan hal ini dilakukan untuk mendapatkan kekaguman dan pujian dari penggunaan lainnya. D. Informasi berlebihan. Ketika menggunakan media sosial, kita akan terkoneksi dengan ratusan bahkan ribuan di dunia maya. Hal ini menyebabkan ada banyak informasi yang masuk dan mempengaruhi pikiran kita. E. Berita hoax atau palsu. Media sosial dijadikan sebagai alat yang digunakan oleh orang tertentu untuk menyebarkan berbagai berita palsu. Pelaku tersebut membuat di halaman web tertentu dan berita yang tidak benar, lalu menyebarkannya. F. Privasi atau security. Media sosial mengharuskan penggunanya untuk memberikan berbagai data pribadi yang kemudian dapat dicuri hacker. Hacker tersebut dapat menguasai akun pengguna baik disengaja maupun tidak disengaja. G. Penipuan. Banyak kasus penipuan yang terjadi di medsos. Pelaku masuk secara ilegal ke akun seseorang, kemudian menghubungi teman-teman pemilik akun untuk meminta bantuan dengan alasan dalam kondisi kritis dan mendesak. L. Konten negatif. Medsos digunakan untuk menyebarkan atau membagikan konten negatif seperti konten perjudian dan yang berbau asusila atau pornografi. Membagikan konten negatif dilakukan dengan membagikan link dengan narasi yang membuat pembaca menjadi penasaran dan tidak curiga. M. Penghinaan dan pencemaran nama baik. Penghinaan atau pencemaran nama baik orang lain mungkin saja kita lakukan baik dengan sengaja dan tidak disengaja. Ada anggapan bahwa melakukan pencemaran nama baik di medsos tidak memberikan dampak karena diucapkan secara langsung dan tidak ada yang mendengarkannya secara langsung. N. Pemerasan dan pengancaman. Tindakan lain yang dilarang di medsos yaitu melakukan pemerasan atau pengancaman. Tindakan tersebut dapat dikenakan hukum pidana dengan ancaman hukuman sampai 6 tahun dan denda sampai 1 M. Ini akan tindakannya. 1. Pubbing. Pubbing adalah singkatan dari phone snubbing, yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan yang mengabaikan lingkungan dengan memfokuskan diri pada telepon. 2. Kecanduan atau gangguan kesehatan. Medsos dapat menimbulkan kecanduan kepada penggunanya. Kecanduan medsos dapat menyebabkan penggunanya sulit berkomunikasi dan gampangnya emosi. 3. Ujaran kebencian. Medsos dapat menjadi tempat untuk menampilkan apa saja seperti ide, informasi, pemikiran, dan emosi. 4. Mengancam presiden, wakil atau presiden. Di era demokrasi saat ini, setiap warga negara diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat, bahkan kritikan kepada pemerintah. Namun beberapa warga negara menganggap kebebasan tersebut sebagai izin untuk menghina bahkan mengancam kepala negara. Sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih dan selamat malam.